Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Xenia Mirella dengan NIM 2023411009. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat dan metabolisme. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C dengan hidrat H2O. Karbohidrat juga didefinisikan sebagai salah satu komponen utama dalam makanan yang memberikan energi penting untuk tubuh. Pembagian karbohidrat terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, monosakarida, yang kedua, disakarida, dan yang ketiga, polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang terdiri dari 1 unit gula. Contohnya, disakarida terdiri dari 2 unit monosakarida yang terikat bersama. Contohnya, fruktosa adalah gabungan antara glukosa dengan fruktosa. Sedangkan laktosa gabungan dari glukosa dan galaktosa. Yang terakhir, maltosa gabungan dari glukosa dan glukosa. Yang terakhir adalah polisakarida. Ialah karbohidrat yang kompleks, terdiri dari banyak unit monosakarida. Contohnya ada pati, glikogen, dan selulosa. Monosakarida adalah sumber energi cepat bagi tubuh dan dapat langsung diserap ke dalam aliran darah. Disakarida adalah salah satu jenis karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul monosakarida yang berikatan secara kovalen. Yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak unit monosakarida yang terikat bersama, berfungsi sebagai penyimpanan energi atau sebagai struktur. Ketiga jenis karbohidrat ini sangat penting dalam metabolisme dan penyediaan energi bagi organisme. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat golongan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat monosakarida yaitu madu dan buah-buahan seperti anggur dan apel. Disakarida ada gula pasir atau sukrosa dan susu atau laktosa. Pada polisakarida ada nasi, kentang, dan oatmeal. Selanjutnya adalah pengertian metabolisme. Metabolisme adalah perubahan kimia dalam tubuh, khususnya dalam sel. Metabolisme terbagi menjadi 2 bagian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Metabolisme adalah proses pembentukan bahan yang lebih sederhana ke yang lebih kompleks atau sintesis. Contohnya, glukosa ke glikogen mengandung energi. Katabolisme adalah proses penguraian bahan yang lebih kompleks ke yang lebih sederhana. Contohnya, glikogen ke glukosa mengandung energi. Glukosa memiliki 2 proses, apakah dia disimpan untuk menjadi sumber energi di masa yang akan mendatang atau langsung digunakan. Proses pertama, apakah disimpan terlebih dahulu, maka disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Glikogen terdapat di hati dan di otot. Kedua adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada di dalam tubuh, di mana energi ini dalam bentuk ATP. Sebelumnya, glukosa akan diubah dulu menjadi asam pirufat melalui proses yang dinamakan glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat menjadi energi atau ATP akan melalui proses yang dinamakan dekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Terakhir adalah pembahasan uji kualitatif
karbohidrat golongan monosakarida menggunakan Velling A dan Velling B. Uji kualitatif polisakarida menggunakan reagen betadine. Untuk mengetahui bahwa bahan pangan yang mengandung karbohidrat golongan monosakarida dilakukan dengan pengujian menggunakan Velling A dan Velling B sebanyak 3 tetes pada masing-masing bahan makanan. Kemudian setelah dicampurkan larutan Velling A dan Velling B, larutan tersebut akan digoyangkan dan akan ada perubahan warna, tetapi bukan perubahan warna akhir. Makanan yang sudah tercampur dengan Velling akan dipanaskan dalam beker gelas. Tabung reaksi di dalam beker gelas akan dipanaskan selama 5 menit untuk melihat ada tidaknya glukosa, ditandai dengan endapan yang berwarna merah bata di dasar tabung reaksi. Jika ada, maka larutan makanan tersebut mengandung glukosa. Setelah dipanaskan selama 5 menit, sari wortel ada endapan berwarna merah bata, berarti mengandung glukosa. Susu ada endapan warna merah bata, berarti mengandung glukosa. Lemon tidak ada endapan berwarna merah bata, berarti tidak mengandung glukosa. Gula dan sari tomat juga ada endapan berwarna merah bata, yang berarti mengandung glukosa. Dan bahan pangan yang mengandung karbohidrat golongan polisakarida apabila bahan makanan yang diberikan tetesan betadin dan warnanya berubah menjadi biru kehitaman atau keunguan, maka bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat golongan polisakarida. Contoh bahan makanannya ada pisang, roti, biskuit, gula, dan nasi. Makanan dicampur dengan air dan betadin sebanyak 3 tetes dan diaduk hingga merata. Kesimpulannya adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat golongan polisakarida yaitu nasi, pisang, roti, dan biskuit. Sedangkan gula mengandung karbohidrat tetapi masuk ke dalam golongan monosakarida. Sekian penjelasan tentang karbohidrat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.